Hai, perkenalkan nama saya Agita Febisanti Putri dengan NIM 23345015. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sistem ekresi dan organ-organnya di program belajar biologi. Ada hal yang terpenting dan terkeren di tubuh kita, yaitu kemampuannya buat menjaga keseimbangan tubuh, atau biasa kita sebut dengan homeostasis, dan mengatur semua sistem tubuh kita biar tetap stabil. Ya, lebih tepatnya biar kita nggak terlalu pusing apa aja yang kita makan dan minum setiap harinya, dimanapun kita berada, di tempat dingin ataupun di tempat panas. Terus, apa aja yang kita lakuin, tubuh kita tetap mampu menjaga kestabilannya melalui kerjasama berbagai sistem organ. Nah, sistem organ yang jadi bintang nih di dalam menjaga homeostasis tubuh kita yaitu adalah sistem ekresi. Ya, contohnya tubuh kita butuh air dan tiap hari kita minum segelas air, dan kadang minum air putih di waktu pagi, siang minum susu, terus malam minum kopi di kafe bareng teman-teman. Terus gimana jadinya kalau setiap yang kita minum itu tetap disimpan dalam tubuh kamu? Pasti tubuh kamu udah sakit. Nah, disinilah tugas sistem ekresi kita. Dia bakal menjaga kadar air dalam tubuh biar nggak kelebihan dan juga nggak bakal kekurangan. Terus, sistem ekresi ini juga bakal menjaga kadar zat-zat dalam tubuh kita dengan cara buang sisa-sisa metabolisme biar nggak numpuk di dalam tubuh, terutama zat-zat yang membahayakan tubuh kita. Hal ini disebut juga dengan osmoregulasi. Biar kita tetap menjaga keseimbangan tubuh kita, sistem ekresi punya organ-organ yang keren nih. Apa aja itu dan bagaimana sih? Yuk, langsung kita bahas. Hai, setiap saat sel-sel membentuk energi dari apa yang kamu makan dan oksigen yang kamu hirup lewat proses metabolisme. Tapi, proses metabolisme ini bahkan menghasilkan sampah-sampah yang disebut sisa metabolisme. Contohnya, karbon dioksida dari metabolisme respirasi sel dan nitrogen dari hasil metabolisme protein. Zat sisa ini udah nggak dibutuhin lagi sama tubuh dan umumnya bakal jadi racun di dalam tubuh. Efeknya apa sih kalau misalnya dalam tubuh? Kalau karbon dioksida kebanyakan di dalam tubuh, dia bisa nurunin pH darah dan kita bakal jadi lebih asam. Dan kondisi ini bahaya banget nih buat tubuh kita. Bisa menyebabkan namanya asidosi. Asidosi bakal menimbulkan rasa mual, pusing, sakit kepala, dan banyak kondisi lain yang bikin tubuh kita sakit. Nah, kalau nitrogen itu beda lagi nih. Kamu tahu kan, protein itu dicerna jadi asam amino yang dibutuhkan untuk perbaikan sel tubuh. Tapi, asam amino itu punya nitrogen. Kalau asam ini udah digunain, nitrogen dalam gugus aminanya bakal lepas. Saat gabung dengan unsur lain, contohnya hidrogen yang jadi NH3 atau amonia, nah abunya ini jadi racun buat tubuh kita. Sebelum zat-zat ini numpuk dan meracuni tubuh, sistem ekresi bakal beraksi dan sampah metabolisme itu bakal dibuang dalam bentuk gas ataupun cairan. Dibuang dalam bentuk gas adalah karbon dioksida oleh paru-paru lewat udara yang dihembuskan saat bernafas. Jadi, selain berfungsi dalam sistem pernafasan, paru-paru juga berfungsi dalam sistem ekresi kita. Kalau sampah metabolisme dalam bentuk cairan itu dikeluarkan sama ginjal dan kulit,
Kalau ginjal ngeluarin sampah metabolisme lewat urin, kalau kulit melalui keringat. Tapi sebenarnya sampah-sampah metabolisme yang diproses sama ginjal dan kulit kita itu merupakan hasil pemilahan dari organ hati yang bekerja lebih dulu di sistem ekskresi. Hati jadi pusat sortir zat-zat yang ada di dalam tubuh kita, terutama dari pencernaan makanan. Dia memilah-milih zat makanan yang masih berguna buat tubuh kita, mana yang harus dibuang, mana yang masih bisa dimanfaatkan lagi. Contohnya, amonia tadi bakal diubah jadi urea di hati kita. Terus, urea disalurkan dari hati ke ginjal buat dibuang bareng-bareng sama urin. Nah, ginjal manusia tuh ada 2, letaknya di belakang rongga perut di kanan dan di kiri tulang belakang. Kedua ginjal ini letaknya nggak sejajar, dan yang kanan posisinya lebih rendah untuk memberikan ruang buat hati. Ginjal bentuknya mirip pencak merah, tapi ukurannya lebih gede. Besarnya sekitar seginilah, segenggaman tangan kalian, yang kurang lebih beratnya sekitar 100-175 gram, tergantung sama umur dan jenis kelamin. Di ginjal, darah dari tubuh sama dari hati bakal disaring zat-zat yang harus dibuang nantinya. Akan diproses sehingga menghasilkan urin. Terus, turunnya bakal dikeluarkan lewat saluran ureter ke kandung kemih, dan pas kamu udah siap di toilet, bakal muncul tuh dari tubuh kamu lewat uretra. Masih inget kan, selain lewat ginjal, sampah metabolisme dalam bentuk cairan juga dikeluarkan lewat kulit, yaitu keringat. Yang bertugas mengeluarkan keringat itu kelenjar keringat yang letaknya di bagian derma kulit. Kelenjar ini ngeluarin 5% sampai 10% dari seluruh sisa metabolisme. Kelenjar keringat menyerap air, garam mineral, dan produk buangan metabolisme kayak asam amino, urea, asam laktat dari kapiler darah. Terus zat-zat ini bercampur jadi keringat dan bakal dikeluarin ke permukaan kulit. Jadi, dengan dikeluarkannya urin dan keringat itu, kadar air di tubuh kita tetap seimbang. Nah, paru-paru juga menjaga keseimbangan air dengan ngeluarin uap-uap air bersama dengan keluarnya karbon dioksida. Hal ini, nah itu uap airnya. Kalau dikumpulin dalam 1 hari, uap air di pernapasan kita bisa sekitar 350 ml. Banyak juga ya. Oke teman-teman, hari ini kita udah belajar tentang sistem ekskresi yang fungsi utamanya membuang zat-zat sisa metabolisme biar kita nggak keracunan. Dan yang kedua, dia juga menjaga keseimbangan cairan tubuh kita biar tetap seimbang. Buat ngejalanin tugas sistem ekskresi, kita punya 4 organ. Yang pertama yaitu paru-paru yang buat ngeluarin karbon dioksida dan uap air. Kedua, hati. Hati jadi pusat sortir zat dan dalam tubuh dan mengubah zat racun jadi bentuk yang lebih aman di dalam tubuh. Yang ketiga, yaitu ginjal. Di ginjal terjadi penyaringan darah yang hasilnya nanti urin. Kemudian yang terakhir yaitu kulit. Zat-zat sisa metabolisme dikeluarkan dalam bentuk keringat. Sekian belajar hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama Belajar Biologi. Dadah!